Jangan lupa kalian bisa request di komentar di bawah. Nah, request yang paling banyak like-nya akan Kateo kabulkan request daripada kalian, mau itu genjrengan, petikan, atau fingerstyle. Tinggal kalian komentar di bawah. Mau kira-kira komentar apa, request apa, komentar lagi. Request apa yang kalian inginkan. Jangan lupa komentar ya. Halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan membongkar rahasia bagaimana kalau kalian main gitar ya dengan skill yang pas-pasan sekarang itu bisa terlihat keren atau terlihat jago. Entah kalian pada saat mau manggung, entah kalian pada saat mau show off ya skill kalian kepada teman-teman kalian. Nah, ini adalah cara-caranya. Nah, sekarang Kateo akan membagikan rahasia ini bersama Galena Alpha Series mumpung masih diskon sampai tanggal 5 Februari 2020. Diskonnya 10% bagi Alpha dan Beta Series. Tinggal kalian hubungi aja di nomor WhatsApp di bawah. Nah, sekarang rahasianya yang pertama. Nah, cara yang pertama, tips yang pertama yaitu kalian bisa pakai chord gantung. Contohnya jadi seperti ini. Nah, kelihatan keren kan? Jadi itu cuma pakai chord gantung doang, kalian bisa terlihat keren. Nah, sebenarnya hanya 4 chord gantung yang bisa kalian show off ya, yang buat show off atau kelihatan jago. Yang pertama itu chordnya, bentuk chordnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian ingat seperti ini namanya mayor. Kalau misalkan dilepas jari tengahnya, terus ditekan batu telunjuk, langsung dia jadi minor. Ini misalkan G, ini jadi G minor. Ini misalkan A minor, ini jadi A. Kalau misalnya ini C, ini jadi C minor. Nah, kan bunyinya juga udah beda. Jadi itu untuk yang bukan baris ya, senar yang ke-6. Jadi patokannya ini tadi G, terus kalian bisa lepas jadi G minor. Nah, lalu yang bentuk ketiga dan yang keempat, yaitu bentuk yang B seperti ini. Nah, ini B. Kalau misalnya minornya seperti apa? Seperti ini. Nah, tadi Kateo itu ada memakai di sini do dol minor dan juga E minor. Nah, jadi kalau misalkan kalian tahu di misalkan ada dasar C itu ada C, G, A minor. Nah, kalian bisa ganti dengan contohnya seperti ini C, G, A minor. Ya kan? Jadi contohnya misalkan kita main seperti ini. Nah, Kateo akan ganti lagi dengan chord gantung. Nah, jadi kelihatan pro-nya itu yang tangan kiri kita, wah itu pasti chord gantung. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah kalian bisa fingerstyle. Kenapa Kateo berikan tanda kutip? Karena kalau misalnya kalian mau show off, kalian itu tidak perlu bisa semua lagu. Ya, yang paling terkenal misalkan Canon Indie. Nah, kalian hafalin aja misalkan. Nah, jadi kalian tinggal hafalin satu yang kira-kira lagunya terkenal, misalkan yang request selanjutnya yang Kateo akan kabulkan kan contohnya ini Dirgat. Nah, kalau misalkan kalian hafalin itu fingerstyle itu hafalin terus-terus dan kalian lancarin satu lagu itu dan kalian mainkan entah pada saat kalian bareng teman kalian, entah kalian pada saat mau manggung gitu, kalian mainin satu itu aja lagu pamungkas fingerstyle kalian dalemin bener, kalian lancarin bener-bener, dan akhirnya kelihatan jago deh. Nah, Kateo pernah curhat sedikit ya, kayak enak curhatnya kalau nggak kelihatan muka. Nah, Kateo itu pernah ketemu orang yang dia itu nggak bisa genjrengan, dia itu nggak bisa petikan iringan ya, maksudnya genjrengan iringan nggak bisa, petikan iringan nggak bisa chord pula, dia nggak tahu chord gantung itu apa, yang taunya cuma sederhana C, G. Tapi dia bisa main payphone waktu itu zaman dahulu kala. Dia bisa main fingerstyle payphone dan juga dia bisa main fingerstyle lain. Kelihatannya jago kan?
Katanya sempat nggak percaya, oh ini masa nggak bisa sih? Ternyata benar. Pada saat katanya tanya-tanya, suruh dia ngiringin dan memang nggak bisa. Atau entah dia pura-pura nggak bisa, nggak tahu juga. Nah, jadi dia bisa berbagai macam lagu fingerstyle dan caranya itu hafalin tab. Dan yang penting kan kelihatan jago ya, yang penting kita puas gitu. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini kita nggak butuh tangan kita, ya butuh sih buat main gitar, tapi kita butuh mimik muka kita. Jadi kan kalau misalnya kalian main gitar, contohnya seperti ini. Garing kan? Nah, coba kita pakai tips yang supaya kelihatan jago. Misalkan kira-kira kalau kalian lihat lebih kelihatan jago yang mana sih? yang biasa aja tau? Atau yang kayak sok asik gitu. Katanya juga sempet kalau bahasa Sundanya gila gitu. Jadi penghayatannya itu benar-benar ya. Misalkan lagunya sedih, kita ikut juga. Ya kayak apa ya, merasakan si aura-aura kesedihan daripada lagu itu. Ya pasti orang pasti melihat yang kira-kira lebih jago, yang pasti yang menghayati si lagunya. Bukan menghayati tanda kutip ya, cuman pura-pura aduh kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau benar-benar menghayati si lagunya, nah kalian perlu tahu si arti lagunya. Misalkan bahasa Inggris ya, misalnya ya kalian translate dulu lah gitu ya. Translate misalkan artinya apa, terus judulnya apa, terus kalian dengar lagu aslinya juga, itu kemana gitu arahnya si alur lagunya. Kan ada yang pertama dari bait, biasa ada yang sedih, terus tiba-tiba di refnya senang, itu juga bisa. Nah, jadi menghayatinya itu lebih natural ya, nggak dibuat-buat kayak tadi misalkan. Nah, misalkan juga ada lagu Korea. Nah, lagu Korea kan kadang-kadang beatnya itu ada yang, kalau K-pop itu beatnya benar-benar kerasa, ada juga yang lagunya slow. Nah, kalian harus tahu artinya itu biar pada saat main gitar itu gak cuman kita hayatin beatnya, tapi kalian bisa hayatin si arti lagunya. Jadi kira-kira seperti itulah biar kalian kelihatan jago. Masih ada banyak lagi, masih ada 4 lagi. Jadi itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini Katya harus ganti gitar. Ganti gitarnya itu ke gitar yang lebih premium tentunya. Ini. Jadi Katya ganti gitar dulu. Nah, kalau misalkan kalian memainkan gitar yang murah dan mahal, kira-kira kalian lebih kelihatan jago yang mana sih? Nah, kalau misalkan Katya ini sekarang memakai yang All Solid, nah ini masih versi yang lama ya, karena Katya sudah umumkan di sebelumnya ada versi terbaru. Ini Katya masih punya yang versi lamanya, jadi masih kayak kuning-kuning gini, seharusnya natural dan ada perubahan yang lain. Oke, cukup iklannya. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian tampil gitu ya, bukan tampil ya, kalian hang out gitu, kalian ngumpul sama teman-teman kalian, satu pakai Yamaha yang abal-abal, yang ya 400 ribuan, yang 500 ribuan, abal-abal ya, karena Yamaha nggak ada 400-500 ribuan. Adanya 800 ribu ke atas paling murah. Nah, misalkan si A gitu, bawa Yamaha 400 ribuan. Terus si B bawa Yamaha F310, ya yang sekarang rata-rata 1 jutaan lah ya. Nah, terus kalian bawa Yamaha CPX 500, harganya itu sekarang hampir 3 juta. Nah, ketika kalian nongkrong bareng, wah, mau ngejamming bareng, kira-kira siapa yang bakal disuruh main duluan? Siapa yang kira-kira, wah ayo pilih lagu yang gitarnya bagus lah, yang kelihatannya jago. Kelihatannya. Sesuai judul Katya ya. Katya nggak clickbait. Sesuai judulnya, kelihatan jago. Kelihatan aja. Kalau jago, apakah sebenarnya jago? Nggak tahu. Karena orang biasanya yang kelihatan jago dan nggak jago itu beda tipis ya. Ada yang disok jago-jagoin, ternyata skillnya ya cuma segitu-gitu aja ya, karena ya mungkin gearnya aja. Gearnya itu maksudnya gitarnya, aksesorisnya lengkap, ada kapo yang bisa di slide, terus ada tunernya yang serba canggih, terus tunernya
Fishman, dan sebagaimana macamnya, bawa hardcase lagi, aduh. Sampai berbusa ngomong. Nah, jadi itu tips yang keempat ya dari KTO, yaitu kalian pakai gitar yang mahal. Karena gitar yang mahal pasti mempunyai suara yang lebih bagus juga. Sesuai selera ya, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan yang 1 jutaan, 2 jutaan, itu pasti lebih bagus. Apalagi Gamma Absolute, itu pasti lebih bagus dengan gitar ya. Itu tips yang keempat. Nah, tips yang kelima ini KTO kembali lagi ke gitarnya karena berhubungan dengan tangan kiri. Jadi kalau tips yang kelima ini kita memainkan power chord. Nah, power chord ini istilahnya adik kakak dengan bar chord karena kita sama-sama bentuk tangannya itu seperti ini. Nah, cuman kalau power chord kita ambil yang senar bassnya aja 4 sampai yang ke-6 tengahnya lepas gitu. Nah, jadi ini G. Mau minor, mau mayor, mau kunci, chordnya aneh, itu pasti bentuknya seperti ini. Misalkan kita main di G. Nah, kita main yang lagunya semangat nih ya. Lagunya semangat, misalkan chordnya G, E minor, A minor, D. Chord yang paling umum. Misalkan genjrengan seperti ini. Kalian main seperti ini. Wah, bakal kelihatan yang asik lebih mana sih? Nah, meskipun tangan kanannya ya katanya memang variasikan sih, tapi dengan tangan kanan yang sama kalian bisa memainkan chord yang berbeda. Yang satu pakai yang biasa ya, dan yang satu lagi misalkan kalian gitu pakai power chord. Wah, ini tangan kirinya sampai kemana-mana nih, sampai ke fret yang ke-7, wah sampai ke fret yang 9, jago banget. Emang jago sih. Nah, kalau kalian bisa menguasai power chord, maka kalian akan kelihatan jago gitu ya. Nah, kenapa kelihatan jago? Karena yang tadi kalian sudah sebutkan, tangan kiri kalian tuh nggak akan stay di fret 3 aja. Kalau misalkan di sini kan dia mau chordnya agak aneh sedikit, misalkan contohnya seperti ini misalkan, ya kan nggak terlalu kentara gitu. Orang kalau dari jauh ya kayak C aja gitu. Nah, kalau misalkan kalian pindahnya ke sini, oh itu kalau dari jauh juga kan kelihatan jago, kelihatan keren. Nah, jadi untuk mengaplikasikan si power chord ini, KTO coba bantu ya. Nah, misalkan kalian chord gantungnya G seperti ini, jari tengahnya lepas saja. Nah, senar 1, 2, 3, kalian mute. Bisa pakai telunjuk, atau bisa pakai bantuan dari kelingking, terserah kalian. Nah, yang dibunyikan itu 6, 5, dan 4. Nah, ininya di mute. Kalau misalnya mau lebih sederhana lagi, bisa. Kelingkingnya dilepas, jadi senar 6 sama 5. Sisanya di mute. Ini jadi basi. Nah, jadi mainnya kita seperti ini aja. Jadi 2 senar aja. Nah, kalau misalnya mau minor, mau mayor, kata ingatkan sekali lagi, sama aja bentuknya. Jadi kalau power chord, keuntungannya itu gampang dikuasai. Nah, kalau misalnya bentuk yang kedua, itu di senar yang kelima, dan juga keempat. Kalau misalnya mau tambah ke senar 3 juga masih boleh, masih layak lah. Nah, jadi ini C, mau minor, mau mayor seperti ini, mau C minor seperti ini, sama aja bentuknya. Jadi nggak usah pusing ngapalin, mau mayor, mau minor, nggak usah. Jadi kan KTO tadi G, E minor, ya E minor ya, terus A minor. Nah, A minor bentuknya itu sama kayak G. Jadi kalian nggak usah pusing lagi. A minor, terus ke D. Nah, D, tadi itu bentuknya sama kayak minor ya. Jadi mayor bentuknya sama kayak minor. Jadi itu tips dari KTO yang kelima supaya kalian bisa makin kelihatan jago. Kelihatan. Nah, ini KTO akan mengungkapkan 2 poin lagi. Sekarang poin yang hampir yang terakhir, yang ke-6, yaitu menggunakan chord jazz. Wah, jazz susah ya, harus begini, harus begitu. Tenang, tenang. Kan kita mau cuman kelihatan jago aja. Jadi nggak semua teknik, nggak semua chord yang aneh-aneh itu, misalkan C mayor 9, C mayor 11, C11, C9,
terus C sus 2, C diminis 7, dan segala macamnya kita nggak akan belajar. Kita belajar yang kelihatan jagonya aja. Nah, jadi kalau misalkan contohnya Kateo akan memberagakan seperti ini. C, A minor, D minor, G, terus ke C. Nah, Kateo akan membandingkan yang biasa itu petikannya sama persis dengan chord jazz. Kita coba. Jazz. Wah, pasti kelihatan lebih rumit ini, lebih enak ini gitu. Petikannya juga pas. Nah, jadi Kateo akan mengajarkan supaya kalian kelihatan lebih jago. Yang pertama itu, jadi Kateo bagi dua ya, yang 6 poin ini. Poin yang ke-6, itu pertama itu bentuknya, yang kedua itu ya pola petikannya nggak susah-susah amat yang bisa kalian peragakan supaya wah kok jadi jazz, kok jadi mantap, jadi keren, jadi jago. Nah, sekarang bentuknya kalian nggak usah hafal banyak-banyak, kalian cukup mungkin hafalkan 4 saja. Sama seperti yang tadi ya, bar chord dan juga power chord. Jadi yang pertama itu kalian bisa hafalkan yang ini. Mungkin agak sedikit usaha, agak effort ya di poin yang ke-6 ini, tapi nggak apa-apa, biar kelihatan jago. Jadi misalkan di sini ada, ini namanya mayor 7, C mayor 7. Jadi kalian mau geser-geser, itu tetap namanya C mayor 7. C mayor 7, D mayor 7, E mayor 7. Jadi effort kalian itu menghafalkan bentuknya, dan kalau misalkan dia pindah fret, dia itu jadi chord apa. Oke. Terus kalau misalkan mau minornya itu gampang. Jadi seperti ini, kelingkingnya dilepas, tengahnya ke bawah. Nah, jadi telunjuknya itu nekan senar 1 sampai yang ke-5. Nah, ini jadi minor 7. Ini mayor 7, ini minor 7. Oke. Nah, itu bentuk 2 chord di senar yang ke-5. Nah, sekarang kita akan mengajarkan yang senar yang ke-6. Mayornya itu seperti ini. Agak effort ya. Kateo tekankan sekali lagi poin ke-6 ini agak effort, tapi nggak apa-apa. Biar kelihatan jago ya. Ini G mayor 7. Nah, terus yang Kateo tadi pakai itu G minor 7. Jadi sebenarnya bisa begini juga. Tergantung kalian enaknya gimana. Jadi senar 6, 4, 3, 2. 6, 4, 3, 2. Ini juga 6, 4, 3, 2 yang dibunyiin. Gitu ya. Ini sama gini. Jadi Kateo ulangi lagi. C mayor 7, C minor 7, G minor 7, G minor 7, G mayor 7. Oke. Nah, jadi itu bentuk chordnya. Nah, kalau misalkan petikannya gimana? Petikannya itu gampang banget. Jadi kalian fokus itu ke senar bassnya, terus 4, 3, 2. Nah, biasanya kan orang pasti metik senar 1, tapi kita nggak. Fokusnya ke 4, 3, 2. Nah, misalkan petikannya kayak gini. Ta, 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 ta. Semua 4, 3, 2. Slap. Semua lagi 4, 3, 2. Selesai. Jadi pola petikannya hanya kayak gitu aja. Kalian bisa menggugah teman kalian, menggugah teman setongkrongan kalian, atau mungkin pacar kalian, atau mungkin gebetan kalian, terserah yang mau digugah siapa. Nah, jadi misalkan kalian main kayak gitu, udah enak banget. Contohnya, gimana? Menarik bukan? Padahal kalian cuman chordnya gitu doang. Nah, tips terakhir di poin ke-6 nih ya, daripada kepanjangan ya, yaitu kalian bisa mengubah semua chord pop menjadi jazz. Misalkan chordnya C, tuh, kebalik ya, C. Nah, kalian ubah aja si C itu jadi C mayor 7. Nah, kalau misalkan kalian ketemu A minor, kalian ubah aja jadi A minor 7. Kebalik ya? Ya pokoknya nanti adalah di layar gitu. Jadi kalau misalnya jadi ketemu C mayor,
ubahnya jadi C mayor 7. Kalau misalnya ketemu A minor, ubahnya jadi A minor 7. Cuman hati-hati, gak semua lagu itu bisa di-jazzin, perlu effort yang lebih. Ingat, KTO tekankan sekali lagi, poin ke-6 ini sangat keren kalau hasilnya bagus, tapi kalian harus effortnya lebih di poin yang ke-6 lagi. Jadi misalkan ada lagu yang C tadi C, G, A minor, nah kalian bisa ubah jadi C mayor 7, G, G7 ya. G7 jadi A minor 7. Jadi sesimpel itu. Nah, sekarang poin yang terakhir, poin yang ke-7, itu tangan kanan. Kalau dari tadi kan tangan kiri, muka. Nah, sekarang kita tangan kanan kita. Nah, tangan kanan itu kita harus pakai petikan dan juga genjrengan digabung di satu lagu. Jadi jangan petikan, terus jangan genjrengan, terus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita gabungkan petikan dan genjrengan, hasilnya jadi seperti apa? Oke? Nah, jadi kelihatan kan mana yang lebih variatif dan kelihatan lebih jago di yang variasi pertama atau variasi yang kedua dengan petikan digabungkan dengan genjrengan. Tentunya ini kembali lagi kepada suasana si lagu itu. Misalkan lagu itu cocoknya genjrengannya slow, ya kalian jangan genjrengannya yang riweuh gitu bahasa Sundanya, atau yang rame gitu. Nah, jadi sesuaikan juga dengan petikannya. Nah, kalau misalkan si lagunya itu cocoknya pakai genjrengan yang rame, maka kalian harus cari petikan yang sesuai juga dengan karakter si lagunya. Misalkan petikannya juga rame. Nah, kalau Theo akan memberikan contoh, misalkan I'm Yours. I'm Yours itu kan seringnya kita petikan. Contohnya, nah, kita bisa gabungkan petikan yang kira-kira cocok, kita bisa gabungkan genjrengan yang kira-kira cocok dengan petikan yang tadi. Misalnya, jadi kalau kita satukan dengan porsi yang tepat, maka pasti kalian akan kelihatan lebih jago daripada yang cuman petikan terus dari awal sampai akhir. Memang katanya bukan mengatakan, oh yang petikan terus dari awal sampai akhir itu nggak jago, bukan. Tapi kelihatannya yang bisa memvariasikan petikan dan genjrengan disatukan dengan proporsi yang tepat, itu kelihatan lebih jago. Tanda kutip ya, ingat KTO akan memberikan tanda kutip selalu karena mungkin di kolom komentar di bawah nggak jaga juga, petikan terus itu kadang-kadang jago juga. Terus kalau misalnya yang genjrengan, kalau misalnya country itu kan genjrengan bla bla bla, capek ya balas satu-satu komentar yang begitu kan, udah dikasih tanda kutip kelihatannya. Oke, jadi itu 7 tips daripada katanya supaya kalian kelihatan lebih jago di pada saat ya kalian nongkrong atau misalkan kalian mau manggung gitu ya. Ya, siapa tahu jadi nilai plus buat kalian yang kelihatan lebih jago. Oke, begitu saja rahasia KTO yang sudah KTO ungkapkan. Kenapa KTO uploadnya tengah malam ya? Karena ini rahasia ya. Kalau rahasia uploadnya pagi-pagi atau jam high peak gitu, jam 8 malam atau siang-siang atau sore-sore, bukan rahasia namanya. Jadi KTO membocorkan rahasianya tengah malam aja. Biar kalian yang nonton setia ke KTO itu bisa, tahu ternyata
Caranya begini toh. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa komentar di bawah, kalian bisa request. Ingat, KTO tetap kabulkan. Request yang sebelumnya itu yang dirgat, KTO masih ingat. Jadi silahkan komentar di bawah. Like yang paling banyak akan KTO kabulkan tutorialnya. Oke, dan mungkin saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya. Panjang juga ya.